warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sultanul awliya Lana Muhammad Abdul Sultan Mustur Qaddasallahu sirrahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyam Ramadan 'ala ummatil khairil bariyah kama farada 'ala jami'il umamil madiyah fi sara'i samawiyah wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi ridhaka matlub bi'aqini wa hafadaka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Di hadapan guru kita sekalian yang dimuliakan Allah dan memuliakan kita semua, adalah Syekh Muhammad Abdul Sultan Mustur Qaddasallahu sirrahu. Juga di hadapan para wakil takir yang dihadirkan pada malam hari sore hari ini, Kiai Haji Dr. Abdus Kamaluddin Ibnu Hajar Al-Haytami dan Kiai Haji Muhammad Subur SAG, serta para pecinta kesucian jiwa semuanya yang hadir. Semoga Allah berkahi semuanya selamanya. Amin Allahumma amin. Kita sudah berkali setiap tahun mendapatkan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Hanya saja ada yang berbeda di antara puasa-puasa orang-orang yang tidak bertarekat. Makanya pernah saya katakan tarekat itu terikat dengan tirakat. Makanya tirakat, terikat, dan tarekat. Kenapa seperti itu? Terikatlah dengan aturan yang namanya orang sekolah, orang belajar, orang punya guru, ya diatur sama gurunya. Berbeda kalau yang tidak sekolah, tidak ada aturan, tidak ada apa-apa, tidak ada bimbingan dari guru, maka hasilnya adalah yang sekolah akan lebih baik daripada yang tidak. Makanya dari orang yang sekolah ini akan punya pengetahuan berbeda, karena setiap waktu, setiap saat sekolahannya itu selalu terbuka. Maka dalam Islam pelajarannya, pendidikannya namanya tarbiyah. Dalam Islam makanya dikatakan thalabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu hukumnya menjadi wajib, menjadi fardu. Makanya orang dengan bertarekat itu, dengan memiliki mursyid itu, diajarnya 24 jam non-stop. 7 hari dalam satu minggu, 24 jam dalam satu hari satu malam, 30 hari dalam satu bulan, 12 bulan dalam satu tahun, dan seumur hidup diajar, dibimbing oleh guru kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Contoh, sebelum kita mengikuti ajaran dan bimbingannya Syekh Mursyid, katakanlah belum bertarekat, yang namanya mau buka puasa itu tidak kenal tawasul. Satu, ya. Dan sebelum kita bertarekat nggak kenal yang namanya adzan hayya 'ala shalah, kita sudah berdiri ini saja, sudah punya wudu, sudah di tempat sholat. Ini sesuatu yang kalau bahasa mahasiswa impossible.
sampean bisa dibacakan adzan hayya 'alas shalah, sampean sudah punya wudu dan berdiri di sejadah, itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang paling angel, sesuatu yang tidak mungkin, namanya impossible. Paham betul? Makanya beruntungnya banyak sekali orang beruntungnya itu beruntung dan senang ketika seseorang itu sudah mendapatkan seorang mursyid. Bahkan kalau Al-Quran di zamannya orang-orang pada tadarus, sekarang ini malam ke-10 rata-rata sudah hampir 1 juz. Kalau sudah hampir sudah hampir khatam. Kalau sudah hampir khatam sudah pasti melewati 1 ayat. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Kalau Al-Quran bahasanya kasar, tapi dia membaca, dia menemukan hurufnya, membaca dengan sendirinya, dilihat oleh matanya sendiri. Kalau baca Quran dah ya pakai mata tuh. Supaya jelas pakai matamu sendiri, melihat dengan ilmumu sendiri, ilmu baca, dan sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI. Kurang jelas bagaimana? Orang Indonesia, bahasanya Indonesia, diceramahi oleh orang Indonesia pakai bahasa Indo, tapi nggak paham. Kan aneh. Diajak ngomong orang Indonesia, kok nggak paham loh? Bagaimana sampai nanti diajak ngomong malaikat? Lebih susah lagi. Inilah. Kalau Al-Quran, walaupun bahasanya kasar, tapi karena dia nggak paham, Allah tidak memberi rahmat berupa pemahaman. Jadi, Kamal bilang rahmat, karena kalau itu suhunya, huruf Ramadan, rohnya itu rahmat. Menurut rahmat itu yang dimaksud adalah talqin, karena ada suatu kemudahan. Banyak orang, tidak semua orang. Banyak orang Muslim, tidak semuanya NU. Tidak semua NU talqin dzikir. Itu bedanya. Apalagi yang lain-lain, ya biar menjadi urusan dia. Allah menyatakan bahwa orang yang tidak ketemu dengan mursyid itu orang yang sesat. Itu Al-Qur'annya jelas. Tuh. Faman tajida lahu waliyan mursyida. Dan orang yang sesat itu tidak ketemu mursyid, itu Quran yang bilang. Atau bahkan ini, kalau Al-Baqarah kita mengatakan manusia binatang, orang akan mencemooh, akan menggoreng di medsos dan akan mengatakan bahwa ucapannya apa itu kasar dan sesat. Tapi sebetulnya Al-Quran yang mengatakan. Coba bahasa Al-Quran, kal an'am bal hum adallu. Masya Allah. Dia seperti binatang, bahkan lebih sesat. Itu kata Al-Quran. Hanya kalau tidak mampu menjelaskan secara rinci, ya jangan ngomong karena bahaya. Makanya orang paling berbahaya itu adalah ketika keluar suara dari lidah kita, didengar oleh telinga orang tidak suka. Makanya penutup daripada sholat tarawih kita itu adalah min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu semua orang punya, tapi akan lebih berbahaya jika sifat hasad ini muncul. Makanya untuk menekan itu semua, asyamu junnah. Puasa itu menjadi benteng atau perisai. Perisai atau perisai? Perisai. Kalau mahasiswa yang menjelaskan ngerti kan? Perisai itu tameng. Tameng yang menangkis pukulan atau tembakan panah. Biasanya dibuat dari baja berbentuk lempeng bulat, adanya di dada. Nah, kalau di dada dijawakan namanya
Ontokusumo. Nggak percaya. Yang makan itu adalah Gatot Kaca. Ya, ada gambar bintang-bintang di dada. Itu adalah ramen. Aslinya itu buat Andi dulu. Zaman sekarang namanya Rompi Andi dulu. Itu namanya Junadu. Makanya Asyamu Junadu. Puasa itu perisai. Perisai untuk apa? Perisai benar-benar. Perisai daripada api neraka. Api neraka itu dari mana? Naroka. Narok itu api, ka itu kamu. Naroka, neraka itu adalah apimu. Apimu. Naroka. Api kamu. Api, makanya kan Allah itu la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dalam Yasin itu Allah tidak pernah menganiaya, mendolimi kepada satu pun manusia makhluknya, tetapi yang mendolimi itu diri sendiri. Maka dilengkapilah dengan tarbiyah kita, bimbingan mursyid, maka disuruhlah membaca wirid. Wirid itu disebut aurat. Aurat itu adalah sesuatu yang bila tampak menjadi malu. Aurat artinya apa? Aurat, kemaluan. Sesuatu yang mengakibatkan kemaluan. Kamu menjadi malu. Nah, aurat itu tidak diberikan kepada umum, kepada semua orang, tapi hanya diberikan kepada para murid supaya dia mendapatkan itu, mengamalkan itu, menutupinya itu. Aurat namanya wirid-wirid itu. Wirid sama? Beda. Aurat ini wirid yang diberikan oleh guru. Aurat daripada zamannya wirid. Ya kan? Nah, kalau aurat itu beda lagi. Kemaluan. Yang dilihat orang jadi malu. Makanya kalau nggak ngaji benar, jadi tidak bisa membedakan mana aurat dan mana aurat. Tapi nyebutnya sama, aurat itu. Wah, itu auratnya kelihatan. Mestinya auratnya itu pakai jam, ya kan? Dan pakai tak. Nah, itu bedanya. Auratnya pakai tak, aurat. Kalau pakai dal, aurat itu daripada waroda. Fi'il madinya waroda. Yaitu sesuatu yang bisa mengatakan orang itu akan sampai pada yang dikehendaki oleh tubuhnya. Contohnya gini, kita datang ke rumahnya seseorang orang sakti, kepengen anti tembak, makanya disuruh membaca itu namanya aurat, wirid, itu namanya cabai-cabai, bukan mandraguna, mantraguna. Jadi mantra punya guna. Itu puasa itu adalah junatun sebagai perisai daripada api neraka. Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya yang imannya sudah luar biasa. Imannya sahabat itu lebih luar biasa daripada iman kita, tetapi masih keluar hadis kalimat jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kenapa iman kalian harus diperbarui? Karena iman itu menjadi syarat mutlaknya orang bisa taat dan orang bisa takwa, orang bisa melaksanakan ibadah puasa. Puasa dasarnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang yang beriman harus yang dipanggil beriman. Ada yang imannya cuma 2 hari, terus 2 hari udah gak puasa lagi. Nah, itu bahayanya kalau tidak punya mursyid. Tapi bagi orang yang punya mursyid, punya guru pembimbing, yang tadi disebut ada muraqabahnya, ada muraqabah, ada muqarabah, yaitu ada pengawasan yang ketat. Halo,
toh diawasi orang kakak. Orang Jawa sampai bilangnya orang kakak. Orang kakak itu diawasi dengan berlebih, terus dipantau. Kita ini terus dipantau. Bahkan para ibadah Rasulullah ini setiap di majelis manaqib pasti hadir Syekh Mursyid. Bukan hanya Syekh Mursyid yang ada, yang sudah wafat pun hadir. Para ahli silsilah, bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir pun menyatakan hadir di setiap disebut namanya di dalam manaqib. Beruntungnya dan bahagianya kita oleh Allah dikasih rahmat yang nyata, yaitu ketemulah Kanjeng Sultan Aulia fi hada zaman. Alasannya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sing disebut rahmat lil alamin asli dari ayat Al-Qur'an itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masih ada penerusnya, disebut dalam bab tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, berarti masih ada. Nah, beruntung kita ini menemukan yang ada sebagai penyambung, sebagai pelanjut, sebagai naibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kursi. Makanya bagaimana tidak bahagia, tariknya pun beda. Tarawihnya beda, 20 rakaat yang sama. Alhamdulillah dibagi dua. Karena dia protes kok dibagi dua, belum selesai protes, begitu bintang atau yang kalau Kausar pakai guru kan sama mereka, ya kan? Nah, beda lagi di mana? Karena dituntaskan sampai khotam. Makanya Nahdlatul Ulama, para masyaikh pendiri NU itu membuat satu rumusan untuk orang-orang NU supaya khotam Quran setiap malam, yaitu dengan tarawih membaca dari Al-Agung sampai An-Nas. Nah, di mereka kita sebelum ketemu Syekh Mursyid itu hanya dibaca khotam kalau sampai witir. Tapi kita setelah punya mursyid, kita khotam hanya sampai di tarawih. Kemudian kita bedanya lagi witirnya. Witir mereka langsung sebelum tidur, kalau kita nanti sebelum sahur. Witir mereka sambil berdiri 21. Katanya ganjil kok 2. Itu kan sesuatu yang aneh, tapi nggak usah dibahas, biarin aja urusan dia. Tapi perlu ingetin. Nah, kalau mereka 21 sambil berdiri, kalau kita 3 sambil, kan beda. Makanya ini kalau kata apa, tidak ada waktu untuk tidak bersyukur. Harus terus bersyukur. Gali lebih dalam. Makanya saya pergi kemarin itu saya imbau supaya paksakanlah ketemu Syekh Mursyid. Karena doanya itu pasti mustajab. Karena rajulun yang dimaksud itu adalah beliau itu rajulun yang marah, sholatnya diterima. Kita sholatnya tidak bisa diterima, sebab diterimanya karena kita sholat bermakmum dengan Syekh Mursyid. Makanya kalau tidak punya mursyid, mohon maaf. Jangankan dikatakan oleh Al-Quran, dikatakan kita malah jadi marah. Kamu itu harus taklim. Kalau sudah taklim itu punya mursyid. Kalau punya mursyid, kamu sholatnya bisa diterima. Kalau tidak, waduh, wallahu a'lam, jaminannya nggak ada. Siapa yang menjamin? Bahkan nyata sholatnya di Baitullah saja dianggap siulan dan tepuk. Makanya kalau kita kan bahagia banget, kenapa? Walaupun sendiri, kemarin ada yang nanya, bagaimana nih ada imam tapi bermakmum kepada nggak usah masalah, karena sudah jadi imam bermakmum dengan hatinya nyambung kepada Syekh Mursyid. Jadi pikir siapa yang ngasih? Bukan pikir kita, ini mah pemberian. Yang ngasih siapa? Yang ngasih Syekh. Berarti yang punya siapa? Yang punya dia ngasih. Kalau nggak punya nggak bisa kasih. Berarti ini pengasih, dia kasih, yang punya yang mengasih. Siapa yang kasih? Guru kita. Makanya jangan lagi kata apa kan begini. Kalau nggak sampai repot juga. Abah itu nggak pernah ngedip, tetap natap Abah Anam selama 48 tahun. Gimana caranya menerjemahkannya? Ya dengan ini.
kita jadi ikhwan. Tuh, untuk membedakannya dikasih syarat. Tuh, pakai peci merah boleh, putih. Itu menjadi syarat. Kalau kamu sudah pakai punya merah putih, kamu harus punya kekuatan. Apa itu? Mari sudah saya jelaskan. Jalan waton, kubul waton minal iman. Itu setelah begitu dia akan lihat siapa kita, NU, siapa kita NU, Pancasila, Jaya, NKRI, harga mati. Buktinya mana? Nah, kalau saya ini NKRI dan ini NKRI, ini baru NKRI harga mati, sesuai dengan ngomongnya. Mereka gimana terkait buktinya? Alhamdulillah, jadi sebentar lagi kita akan tawasul. Kalau belum tarekat Anda ada pakai tawasul. Dan doanya Allahumma zidna walakan husna wa rasulullah nikmatan dan matal. Akhir doa mengakan termasuk membuka puasa dan mengucapkan Allahumma laka sumtu itu kalau sudah habis buka. Tuh ya, masa belum makan Allahumma laka sumtu wa buka matuala rezeki kapur. Kapan? Kan belum. Apalagi ditambah zahabat tubahu talatil qurub wa sabatal ajru insyaallah. Lah kapan tenggorokan kamu basah? Kapan hilang dahaga orang lebih kok? Makanya tarekat itu masyaallah rapi tertata. Semua hal sudah diurus semua sama guru kita. Sampai apa? Pakai nanti sampai apa namanya? Kain kapannya? Ya Allah. Sampai diurus sampai ke sana. Sampai guru kita bilang ketika nanti yang menentukan pula nasib kami yang dipanggil siap mendadai kita. Bahkan tentang sholat itu diterima. Sholat kita sudah diterima apa? Paling besar. Bukan yang lain. Karena apa? Bermakmum kepada orang yang sudah marah. Orang sudah tahu dengan Allah. Cara sholatnya menghadap kepada siapa, cara berdialognya bagaimana, aplikasinya untuk merealisasikan secara nyata. Hanya beliau yang tahu, kita hanya digandeng, nempel, nih. Insyaallah kalau semuanya segalanya selamat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.